Anak haram konstitusi kalau katanya Tempo. Saya berdiri di sini sebagai dosen, sebagai guru, sebagai akademisi. Dan saya bangga menjadi posisi itu. Kenapa? Karena menurut saya yang mesti diperbaiki oleh bangsa ini dan yang dicari oleh bangsa ini adalah kenapa kita sekarang membiarkan politisi, malah pemimpin kita yang tertinggi kehilangan apa yang disebut Bung Karno sebagai fatsun politik. Fatsun politik itu berasal dari etika politik. Jadi ketika kita punya pemimpin yang sudah kehilangan etika dan dalam tanda kutip adalah pemimpin yang tidak tahu malu, maka bangsa ini dalam masalah besar. Jadi saya sudah nggak mau masalahkan nama siapa, karena siapapun calon presiden itu sudah dipilih oleh langit, tiga-tiganya. Tetapi yang kita mesti cari tahu adalah orang yang memegang prinsip-prinsip fatsun politik dan kemudian tahu etika dan tahu malu. Yang kedua, saya adalah guru dan karenanya saya sangat kagum kepada anak muda. Adalah salah kalau melihat saya tidak mendukung anak muda. Saya sangat dukung anak muda siapapun itu. Tetapi sudah pasti apapun tujuan yang kita capai atau ingin capai harus dengan cara-cara yang benar. Tidak mungkin sebuah tujuan mulia dan benar kita bisa akan capai dengan tujuan yang tidak mulia dan tidak benar. Dan siapa yang mengizinkan untuk melakukan itulah yang menurut saya adalah para pemimpin atau politisi yang tidak tahu malu tadi. Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy selaku Ketua Umum Relawan API dan Beta Manis. Kali ini saya mau menantang debat dengan Mas Gibran soal hasil survei bilang intelektual Gibran lebih unggul daripada Pak Mahfud dan Caimin. Silakan baca di Fajar. Terus sehingga Bang Geis Khalifa merekomendasikan agar Mas Gibran berdebat dengan anaknya Pak Anies, itu yaitu Mbak Mutia. Kalau memang Mas Gibran itu pintar, intelektual, lebih unggul dari wapres lain, calon wapres lain, atau yang lain-lainnya, ayo Mas Gibran, saya Fritz Alorboy menantang Anda debat. Adu gagasan, adu kecerdasan, adu kemampuan, adu intelektual. Di mana dan kapanpun saya layani. Jangan hanya di media sosial mengatakan bahwa Anda itu intelektual, tapi mari kita buktikan secara langsung di lapangan. Jangan cuma kita berretorika mengatakan bahwa Anda itu pintar, intelektual atau lainnya, tapi mari kita buktikan. Kapan Mas Gibran satu meja dengan saya, kita berdua adu gagasan. Apakah Mas Gibran itu lebih berkualitas, lebih cerdas, lebih unggul, lebih intelektual dari saya atau teman-teman saya yang lain? Sebelum berhadapan dengan Mbak Mutia atau Caimin atau Pak Mahfud, saya dulu Fritz Alorboy yang pingin menantang dengan Anda. Anda berani? Saya tunggu. Jangan hanya merasa diri hebat, benar atau lainnya di media sosial. Tapi mari kita dua duduk satu meja, tatap muka, kita beradu gagasan. Gagasan terkait dengan kepemimpinan, gagasan terkait dengan bangsa ini, wawasan kebangsaan, atau apa saja yang menjadi aspirasi dari para rakyat. Saya tunggu Mas Gibran. Oke? Kalau memang Anda hebat, pintar, barulah Anda bisa dinyatakan pemimpin intelektual. Sekian dan terima kasih. Fritz Alorboy. Iya, saya perhatikan dari tim 02 ini kelelahan mereka untuk menawarkan racun yang udah disebar oleh publik pada Gibran. Itu berat sekali kan. Jadi detoksifikasi mesti dimulai dari Gibran sendiri. Gibran yang mesti bilang udah diam semua nih, gue buktiin bahwa gue bisa nih. Itu selesai masalah kan. Nah, itu yang sebenarnya ditunggu publik. Publik cuma ingin Gibran diuji, dicemplungkan di dalam keadaan state of nature, itu dalam keadaan natural. Di situ terlihat bahwa oke, Gibran ternyata memang punya konsep. Gibran mengerti beda antara tax ratio dan tingkat tarif pajak. Kira-kira begitu kan? Beda. Gibran bisa jelaskan bahwa ICO, I-Core itu harusnya berfungsi
sebagai ukuran setelah investasi masuk tuh, bukan sebelum investasi masuk. Jadi semua itu hal-hal yang teknis. Demikian juga soal carbon capture itu kan. Jadi semua hal yang sebetulnya dia udah bicarakan itu datang aja lagi ke universitas kan, sehingga universitas akan lihat oh betul-betul konsisten. Tetapi juga mesti jujur, Gibran datang untuk mengkoreksi banyak hal yang salah kan itu baik juga kan. Yang saya maksud dengan tax ratio sebetulnya ini yang saya maksud dengan carbon capture itu sebetulnya begini-beginian, ICCOR itu kira-kira ini. Jadi semua hal yang jadi topik roastingan publik itu mestinya Gibran jawab di dalam satu forum yang betul-betul resmi dalam arti debatnya itu serius. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy. Kali ini saya mau komentari pernyataan Mas Gibran terkait dengan tenang saja Pak Prabowo, saya ada di sini. Pernyataan semacam ini pernyataan yang menurut saya seperti kanak-kanak. Inilah hasil daripada orang yang tidak berproses dari bawah, instan saja mendapatkan jabatan-jabatan ataukah seperti itu. Betul, Mas Gibran mengatakan bahwa tenang saja saya ada di sini Pak Prabowo. Karena apa? Anda mempunyai Bapak Presiden, Ketua MK, dan adik Ketum PSI. Kenapa Anda tidak lanjut bahasanya? Tenang saja Pak Prabowo, Bapak saya Presiden Republik Indonesia loh, paman saya Ketua MK loh, adik saya Ketua Umum PSI loh. Kalau Ketua MK bisa saja merubah undang-undang, menambah frasa-frasa, meskipun menambah frasa-frasa bukan wewenangnya MK, tapi karena demi kepentingan saya ada di samping Pak Prabowo, maka paman saya merubah itu. Termasuk Pak Presiden adalah Bapak saya loh. Tenang Pak Prabowo, Bapak saya Presiden Republik Indonesia akan ada bersama dengan engkau. Ya, tenang saja Pak Prabowo, Ketua MK dan Bapak saya ada di sampingmu, akan bersama-sama memenangkan pertandingan di tahun 2024. Ini bagian yang lucu, bagian yang baperan dan hahaha. Cukup sekian dulu bersama dengan saya Fritz Alorboy. Bongkar. Yap, itulah tadi respon dari seorang akademisi tentang Gibran. Kita lihat sendiri betapa menohok apa yang disampaikan oleh ibu tadi. Dan yang paling menarik adalah ada seorang pemuda dari NTT yang menantang debat terbuka sosok calon wakil presiden dari 02 yaitu Gibran Ki Samsul. Dan kita berharap agar apa yang menjadi tantangan pemuda ini bisa direspon oleh Gibran. Maka dari itu sahabat-sahabat bisa menyebarkan video ini agar pihak Gibran bisa melihat dan bisa terujuk apa yang menjadi keinginan pemuda ini untuk berdebat terbuka terhadap Gibran. Dan saya kira kualitas Gibran akan terlihat jika ini bisa terlaksanakan. Dan kita patut respect terhadap pemuda NTT tadi yang kita lihat sendiri keberaniannya luar biasa. Dia bisa melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak haram konstitusi MK yang tidak punya etika dalam dunia politik. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton. Semoga sehat selalu dan dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.